Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian video ini, Rusin part 3 ini akan menceritakan kehidupan Septiani. Teman-teman tahu siapa Septiani? Ya, Septiani adalah ibunya Juni. Tapi di dalam kisah yang terdapat di video ini, ada beberapa adegan yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Maka sebelumnya admin mohon maaf ya kalau ada bagian itu yang tidak admin cut. Untuk selengkapnya, mari kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke video tersebut, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, cerita mengenai Ibu Juni hanya sesingkat ini ya. Jujur, ceritanya sangat-sangat rumit. Bahkan sampai penulis kebingungan untuk menceritakan ulang kisah ini. Banyak poin yang penulis kurangi, banyak kisah yang menurut penulis tak perlu dituliskan. Tak lain tak bukan karena menimbang ketentraman pembaca. Tapi ada sedikit cerita lanjutan dari Juni dan Septi. Oke, kita lanjut sekarang aja ya. Juni. Samar-samar terdengar suara memanggil-manggil namanya. Ya, Septi, sahabatnya, tengah berusaha membangunkan Juni. Menyadarkannya karena sedari tadi Mary menangis di samping tubuh Juni. Nampaknya bocah itu ketakutan melihat tantenya tak bergerak. Septi menepuk-nepuk pipi Juni, berharap temannya segera sadar. Perlahan, akhirnya Juni membuka mata. Matanya pedih menatap silau lampu yang ada di atasnya. Awakmu iku lho ya, gak mesake ponakanmu tak kepiye? Kenapa gak ngabari aku? Wes gak nganggep aku kanca meneh. Protes Septi dengan keras. Tangisnya pun serta-merta mengiringi omelannya pada Juni. Ia segera kembali ke rumah sahabatnya itu setelah di kampus ia tak sengaja bertemu dengan Pak Adi. Dan pria itu pun menceritakan segalanya pada Septi. Aku, ucap Juni terbata-bata, tak tahu harus berkata apa. Septi segera memeluk sahabatnya erat. Ia mendekap tubuh itu dan mereka berdua larut dalam tangisnya. Mary yang melihat mereka berdua pun ikut menangis dan semakin keras lagi. Ternyata Juni pingsan cukup lama. Jika ia tak sadar sewaktu masih pagi, ia baru sadar saat menjelang maghrib. Dan selama itu Mary ada di sampingnya. Menangis hingga kelelahan dan tertidur, lalu bangun dan menangis lagi karena merasa kehausan serta kelaparan. Sekeras apapun ia menangis, tantenya tak bergerak sedikit pun, hingga Mary ketakutan dan menangis sembari memeluk tubuh Juni. Mereka makan malam bersama setelah Juni memandikan Mary, menyuapinya dan memberinya sebotol susu. Balita itu tertidur dengan pulas. Sepurane aku ya Jun, seletuk Septi tiba-tiba. Juni menatap kawannya itu. Dia tersenyum. Entah apa yang ada di benaknya. Mereka berdua berbaring di tikar, mengapit Mary yang pulas di kedua sisi. Awakmu kenapa mau sore? Loro ta? Kepiye? Awak dhewe preksa? Cecar Septi pada Juni dengan pertanyaan. Juni menggelengkan kepalanya. Ia terdiam sejenak menatap langit-langit rumah. Ia mengangkat jarinya menunjuk salah satu sudut di atas sana. Neng kono kae ono sing senengane tongkang-tongkang. Ono cedak lawang kae ono sing senengane ngampeng jendela. Nok pojok kono ono pemakon sing ditandur mbahku. Wajah Juni sambil menunjuk setiap tempat yang disebutkannya tadi. Septi tersentak heran. Ia mengerutkan dahinya seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Loh, ucap Septi. Juni tersenyum kembali. Ia akhirnya menjelaskan bakat baru yang ia dapat.
Aku iso ngerti opo sing iso mbok ingeti mbiyen. Jelas Juni pada Septi. Septi masih bertanya-tanya, bagaimana bisa? Pak Adi sing gawe, lek awakmu takon kenapa gak ditutup meneh, iku karepku dhewe. Lanjut Juni. Septi masih terdiam, mencerna kata-kata Juni. Lek mau, aku saiki yo iso ndeleng masa lalu, kaya awakmu. Tak berhenti di situ saja. Juni juga menceritakan bahwa banyak yang sekarang bisa ia lakukan. Bahkan ia bisa merogoh sukmo. Septi masih tercengang kagum pada Juni. Ia saja yang memiliki bakat itu dari lahir tak cukup hebat setara dengan Juni. Perbedaan mereka adalah Juni dapat melihat keseluruhan gambaran masa lalu itu sepenuhnya dan secara runtut. Tak seperti Septi yang hanya melihat potongan acak. Berarti kamu wis gak jereh meneh no Jun saiki? Tanya Septi. Juni menggeleng dan tersenyum. Entah berapa bulan sejak mata batinnya terbuka, ia tak lagi menjadi penakut seperti dulu. Ibumu? Tanya Septi kembali. Aku ya wis ngerti wujudnya kaya piye. Dheweke sering ngeroyak aku. Jawab Juni perlahan. Sesungguhnya ia jadi membenci ibunya karena dendam-dendam ibunya itu entah berapa banyak nyawa yang harus melayang. Namun ia tetap memendam sendiri masa lalu keluarganya dan rumah ini. Ia tak ingin ada orang luar yang mengetahui kisah pilu mereka. Yang namanya aib memang sudah seharusnya ditutup rapat tanpa diungkit kembali. Jun, aku njaluk tolong buka meneh. Juni tak tahu apa yang Septi maksudkan. Mata batinku, lanjut Septi. 2 tahun berlalu begitu saja. Septi masih tinggal bersama Juni dan Mary. Dan ya, Mary kini telah lancar bicara. Ia juga begitu cerdas dan tanggap. Anak kecil itu tak pernah kekurangan kasih sayang. Juni merawatnya penuh kasih seperti orang tuanya sendiri. Ia juga akrab dengan para tetangga, terutama keluarga Mei dan keluarga Febri. Saat Juni pergi kuliah, ia dititipkan di rumah Febri. Tentu saja, ibu Febri lah yang mengasuhnya. Ye, Mary mau nemu iki, ucap Mary sembari menyodorkan sepotong kain pada ibu Febri. Ya, Mary memanggil perempuan itu dengan sebutan Yayi atau nenek, dan ayah Febri Akung atau kakek. Kain jarik batik Jawa yang begitu lusuh, bahkan hampir sudah tidak berupa lagi. Serat-serat kainnya telah rapuh. Entah dari mana ia mendapat kain itu. Mary cepat mentol melayu nih, ucap Juni menyusul keponakannya itu. Jun, panggil ibu Febri pada Juni. Ia meraih kain itu dari tangan Mary dan menunjukkannya pada Juni. Juni menatap kain itu, kemudian matanya beradu tatap dengan ibu Febri. Namun ia hanya membiarkannya, tak membahas sedikit pun tentang kain apakah itu. Lagi pula, ia juga sudah menemukannya lebih dulu 2 tahun lalu. Dan kini entah bagaimana bisa Mary menemukannya. Juni menemukan kain itu di dalam kotak besi tua yang berisi barang-barang aneh peninggalan ibunya yang ada di atas lemari kamarnya. 2 tahun lalu, salah satunya adalah kain itu. Juni tahu bahwa kain itu adalah sobekan jari yang menjadi kemben terakhir Rusin pemberian Mbok Im. Sesuai apa yang ia lihat dari kilasan masa lalu, bahkan jarum yang dulunya digunakan oleh ibunya untuk membunuh sang kakek masih tersimpan rapi di kotak itu. Juni pamit riyen nggih Bude, Juni titip Mary nggih, ucap Juni sembari meraih punggung tangan ibu Febri dan menciumnya. Ia sejenak menatap Mary dan mengelus rambutnya, kemudian segera berlalu. Ia kembali ke rumah dan memanggil Septi yang masih siap-siap di dalam. Sep, gendang lagi, seru Juni yang kini membuka sebelah pintu mobil. Terlihat ia hendak memanasi mesinnya sejenak sebelum berangkat. Sialan, teriak Septi dari dalam rumah. Ia dikejutkan oleh sesuatu. Juni yang mendengar itu buru-buru masuk ke dalam rumah untuk menghampiri kawannya. Ternyata Septi dikagetkan oleh makhluk-makhluk jahil yang menghuni rumah Juni. Meski telah bertahun-tahun mereka tinggal di sini, tak dapat dipungkiri bahwa mereka berdua juga tetap saja dapat terkejut jika tiba-tiba muncul sosok-sosok itu yang sengaja ingin mengganggu Juni dan Septi. Bahkan tak hanya mereka berdua,
Warga sekitar yang melewati rumah Juni pun biasanya diganggu dengan penampakan-penampakan mengerikan. Saat ditinggali, bukannya makin aman, justru malah semakin ramai. Iya, benar, ramai oleh kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata seperti mereka. Untunglah, Juni dan Septi terbiasa dapat melihat mereka selayaknya melihat manusia pada umumnya. Hahaha, apa kowe? Tanya Juni yang tertawa melihat Septi. Jan kire, aku arep goleti tas nok jero kono malah ra sengaja ndumuk ndase, sengaja yae kate gawe wong kaget. Gerutu Septi. Ia merasa sangat kesal sembari menunjuk lemari di kamar Juni. Juni mendekati lemari itu dan menyingkap baju-baju yang tergantung di dalamnya. Tak ada apa-apa di sana. Tampaknya makhluk yang tadi mengageti Septi telah pergi. Ia menutup lemari itu dan berbalik menengok ke arah jendela. Betapa kagetnya dia melihat sebuah kepala seorang lelaki ada di sana. Melihat mereka sambil menjulurkan lidahnya. Gusti, kaget aku, sentak Juni yang dikejutkan olehnya. Kini gantian Septi yang tertawa terbahak-bahak setelah sebelumnya ia yang ditertawai oleh Juni. Aku kadang bingung, iki omah apa kuburan? Kok singit men yo? Keseng moro mampir koyo omahe dhewe, ucap Septi. Juni tetap menatap ke arah jendela itu. Namun pria yang tadi ada di sana sudah pergi. Ia adalah anjing berkepala manusia yang seringkali mampir ke rumah Juni. Entah apa tujuan makhluk-makhluk itu datang ke sini. Akankah mereka mempunyai kerabat di sini? Wes ayo mangkat, ajak Septi pada Juni. Juni mengangguk dan segera mengikuti langkah kaki Septi. Ia mengunci pintu saat hendak berangkat. Di rumah Febri, Mary tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Memang di sana banyak anak-anak tetangga yang bisa berkumpul bersama ibunya masing-masing. Ibu-ibu itu bercengkrama, memotong sayur-sayuran atau apapun yang dapat mereka kerjakan sembari mengobrol dan mengawasi anak-anak mereka. Semuanya balita yang tentunya belum sekolah. Kae kok gak dijak mrene? Tanya Mary tiba-tiba pada teman-temannya yang tengah bermain pelepah pisang bersamanya. Pelepah pohon pisang sebelah rumah yang tadi sore ditebas oleh Febri karena buahnya hampir matang. Mereka membuat pelepah bekas itu menjadi tunggangan seperti bermain kuda-kudaan. Mary menunjuk ke arah depan, jauh di luar pagar. Oh, Posimer, endi? Tanya salah satu teman Mary. Semua anak-anak itu fokus menatap ke arah yang ditunjuk oleh jari-jari mungil Mary. Mary bliduk, ayo dilee ayo, seru temannya. Mary berlarian tertawa riang karena dikejar oleh teman-temannya yang hendak menggelitikinya karena menganggap Mary mengerjai mereka. Bude, ibu Febri, hanya menatap cemas dari kejauhan. Ia sedari tadi memang tak melepas pandangannya dari Mary. Deh, panggil seorang tetangganya yang sedang duduk bersama Bude di teras. Karena tak kunjung mendapat jawaban, orang itu pun mengulangi ucapannya. Deh, panggilnya kembali yang kini membuat Bude terkejut. Jenengan kenapa deh? Tanya tetangganya itu. Bude hanya menggeleng dan tersenyum menutupi apa yang ada di benaknya. Sebenarnya saat itu, Mary untuk pertama kalinya secara sadar melihat sosok Rusin yang berdiri di luar pagar rumah Febri sembari menatap Mary dan kawan-kawannya yang kelihatan begitu asyik bermain. Mary yang tersadar ada seseorang di sana pun memberitahu temannya, namun tak ada seorang pun dari mereka yang dapat melihat keberadaan Rusin. Assalamualaikum, ucap Febri yang baru saja pulang kerja. Ia pulang pagi karena semalam adalah bagiannya mendapat shift malam. Ya, dia bekerja sebagai di salah satu perusahaan milik keluarga Handoko, ayah Juni. Dia masuk ke perusahaan itu bahkan sejak masih bersekolah dulu. Dia memang diminta almarhum ayah Juni untuk bekerja di sana. Lumayan juga bekerja tapi tetap dapat bersekolah. Pak Handoko memberikannya jabatan penting bukan tanpa sebab. Ia sangat mengenal sahabat putrinya itu. Febri adalah pria yang tidak neko-neko, tidak banyak bicara, tekun, ulet, dan pastinya seorang yang amanah.
Sebenarnya sejak lama Handoko telah sepakat menjodohkan Febri dengan Juni bersama orang tua Febri tanpa sepengetahuan kedua anak mereka itu. Lebih tepatnya sejak kepergian ibu Juni. Ia tak ingin anak perempuannya jatuh ke tangan pria yang salah. Waalaikumsalam, dan cepet adus, terus turun nak, jawab ibu Febri yang kasihan melihat anaknya kelelahan. Ia mengangguk dan hendak melangkah masuk ke dalam rumah, namun Mary tiba-tiba menghampirinya. Om Feb, gendong, ucap Mary sembari memeluk kaki jenjang Febri. Anak itu memang sangat lengket dengan Febri. Ia sering diajak jalan-jalan olehnya, mengelilingi lingkungan mereka, bersepeda bahkan hingga ke sawah, tempat akungnya biasa bekerja. Febri yang tidak tega segera menggendong Mary. Ia mengajaknya ke dalam rumah untuk makan bersama. Mereka makan sepiring berdua. Febri menyuapi gadis kecil itu yang tengah menonton TV bersamanya. Om Feb, Mary punya teman baru, ucap anak itu tanpa menoleh. Matanya terfokus pada acara kesayangannya. Temen sinten dek, Febri menanggapinya santai. Mungkin memang ada anak baru di lingkungan mereka. Maklum, Febri tak terlalu memperhatikan orang-orang di sana. Mary tetap diam, mengunyah nasi yang memenuhi rongga mulutnya. Ia sama sekali tak merespon pertanyaan Febri. Setelah makan, Febri merebahkan diri di kasur lantai tempatnya dan Mary duduk sejak tadi. Ia hendak beristirahat dan melepas kantuknya. Tak terasa, jam dinding telah menunjukkan pukul 10:30. Ini adalah saat-saat di mana Mary mulai mengantuk. Ia berjalan ke teras mencari yayinya, namun tak ada seorang pun di sana. Nampaknya kawan-kawannya tadi telah pulang ke rumahnya masing-masing. Yi, Yayi, panggil Mary pada ibu Febri yang tak dapat ditemukannya. Ia berinisiatif untuk mencari yayinya di dapur. Barangkali orang tua itu tengah memasak. Yi, panggilnya kembali saat sampai di pintu dapur. Namun tak ada jawaban. Ia melangkah lebih jauh, mencari ke segala area di sana. Mary berhenti di dekat meja makan. Ia mematung. Bukan Yayi yang ia temui, namun seseorang yang tadi dilihatnya di balik pagar rumah Febri. Kue sopo nu? Tanya Mary pada anak di depannya itu. Rusin, yang tengah duduk bersimbu di bawah meja makan. Anak itu tersenyum pada Mary. Ia senang Mary bisa melihatnya dan mau mengajaknya bicara. Sin. Jawabnya terbata. Kue roh yayiku gak? Mary bertanya pada teman barunya itu. Ia merengek dan hampir menangis sedih karena tak menemukan yayinya. Rusin menunjuk salah satu kamar dengan tangannya yang normal. Mary yang mengerti pun segera berlari mencari Yayi. Ia membuka gordin kamar yang Rusin maksud. Benar saja, Yayinya tengah tertidur pulas di atas ranjang dalam kamar sana. Bunyi gesekan pada lantai. Mary dibuat menoleh oleh suara itu. Ia menatap Rusin yang menyusulnya, mengesot dari dapur hingga ke depan kamar. Mary mendesis dan menempelkan jari telunjuk pada bibirnya sendiri. Ia mengisyaratkan agar Rusin tetap diam. Mary tak mau mengganggu tidur Yayinya. Mary melihat dot susunya yang berada di atas meja sebelah tempat tidur Yayi. Akhirnya, ia menemukan apa yang dicarinya. Gadis pintar itu segera meraih botol dot itu dan membawanya kembali ke depan TV. Ia tidur di sebelah Febri sambil terus menyedot isi botol itu dan tertidur sendirinya. Mereka tidur hingga sore, di mana waktunya bagi Juni untuk pulang. Sepulang dari kampusnya, Juni langsung saja menuju ke rumah Febri. Ia hendak membawa pulang Mary. Ia merasa tak enak jika menitipkan Mary seharian penuh di sana. Takutnya merepotkan Bude. Assalamualaikum, ucap Juni sambil memasuki rumah Febri. Waalaikumsalam. Melpunduk, Bude nok pawon, sahut seorang dari belakang. Nampaknya itu adalah suara Pak D. Juni segera melangkah ke dapur, melewati Mary dan Febri tanpa menengok. Pade terlihat tengah menyantap makanannya di meja makan dapur, dan Bude tengah memasak makan malam untuk mereka. Lah kok dewean? Septi ngendi? Jam rene pisan. Bude masak akeh, ujar ibu Febri pada Juni. Gadis itu segera menuruti perintah budenya. Ia hendak kembali ke rumah untuk memanggil Septi. Namun, saat ia melewati Mary dan Febri, kembali ia mendapati keberadaan Rusin di sana. Mata Juni membelalak. Kenapa untuk saudaranya itu ada di sini? Ia beradu tatap dengan Rusin. Rusin yang sesekali melirik Mary.
Juni pun berlalu. Ia kembali untuk memanggil Septi. Dan setelah sampai di rumah Febri, Septi pun menatap heran Rusin yang terus saja menunggui Mary. Perasaan Juni dan Septi mulai tak enak sejak saat itu. Sepulang dari rumah Febri, "Mer," panggil Juni. "Iya tante, Mary di sini," sahut gadis kecil yang begitu cantik itu. Ia memilih untuk selalu memotong sebahu rambutnya, persis seperti mendiang sang ibu. Ia melompat keluar dari dalam lemari yang tadinya tertutup. Juni tak menyangka Mary berada di situ. "Kamu ngapain di situ, ih?" tanya Juni heran. Ia mengelus pipi Mary. "Mary lagi main. Mary dapat teman baru, jelasnya begitu ceria. Juni kembali melihat ke arah lemari itu. Ada Rusin bersembunyi di sela-sela baju yang tergantung di sana. Beberapa minggu setelahnya, orang-orang di sekitar Mary mulai merasakan keanehan pada bocah itu. Ia semakin sering bermain hanya berdua dengan Rusin. Tampaknya, ia begitu bergantung pada bocah laki-laki itu. Ia tak pernah mau lagi bermain bersama teman-teman lamanya. Daripada dititipkan di rumah Febri, ia lebih senang mengurung diri di kamar Juni. Dan pada saat dipaksa untuk keluar, ia hanya akan mengamuk, menangis, menendang, bahkan mencakar Juni. Tak jarang yayinya sampai mengajak para teman Mary untuk datang ke rumah ini dan mengajak Mary main. Namun, anak itu menolak mentah-mentah. Ia semakin mengurung diri. Mary saat itu bukanlah Mary yang biasa mereka lihat. Para tetangga mulai mencium keanehan. Karena kerap kali saat Mary berada sendirian di rumah, ia seperti berlarian ke sana kemari, layaknya tengah bermain dengan seseorang. Padahal nyatanya, tak ada siapa-siapa di sana. Mungkinkah ada sesuatu yang dilihatnya, namun tak dapat warga lihat? Semua orang mulai khawatir, bagaimana jika sampai hal buruk menimpa Mary, mereka? Entah apa tujuan Rusin, sampai-sampai membuat Mary seperti itu. Hari demi hari, Juni lalui dengan penuh kesabaran. Bagaimana tidak? Semakin aneh tingkah Mary, semakin banyak pula makhluk-makhluk aneh yang mengunjungi rumahnya. Namun anehnya, selama mendapat pengaruh dari Rusin, Mary hanya tunduk dan menurut pada perkataan Septi. Anak itu tak pernah sekalipun kasar pada Septi. Gendang netes, teles-teles hawane anyes. Samar-samar terdengar suara seorang tengah bergumam setengah bernyanyi. Entah berapa kali ukara-ukara itu terdengar sejak tadi. Juni pun terbangun karenanya. Ia mengucek-ucek matanya yang kesusahan untuk terbuka. Juni pun terbangun karenanya. Ia mengucek-ucek matanya yang kesusahan untuk terbuka. Lampu kamar masih mati. Seperti terakhir kali ia beranjak tidur. Tapi suara siapa ini? Matanya perlahan menangkap bayangan dari benda-benda di sekitarnya. Septi juga tampaknya mulai terganggu karena nyanyian itu. "Mer," panggil Juni. Mata Juni melihat Mary yang tengah duduk di paha Septi dan meraba-raba perut Septi. Posisi tidur mereka bertiga adalah Mary di tengah, diapit kedua orang itu. Dan saat ini Mary tak ada di tempatnya. Ia menindih badan Septi. Septi terkejut mendapati Mary yang ada di atasnya. Terlebih lagi Rusin yang memegangi tangan Mary mencoba menghentikan gerakannya agar tak terus-menerus mengelusi perut Septi. Juni sigap menarik badan Mary. Namun aneh, badan anak itu terasa sangat berat seukuran orang dewasa. Juni menyadari hal itu. Pasti saat ini ada yang merasuki Mary. Dia yang sudah banyak berpengalaman itu menjambak rambut Mary hingga terjatuh di kasur, mencoba menyadarkan Mary yang meronta-ronta. Entah apalagi yang dilakukan Juni sehingga membuat Mary melemas dan pingsan. Mungkin makhluk yang merasukinya telah pergi. Septi begitu syok. Dia menoleh dan masih ada Rusin di sebelahnya. Anak itu diam menatap Septi, lalu berganti menatap Juni. "Ono opo?" tanya Juni pada Rusin. Rusin tak menjawab, namun menunjuk perut Septi. Ia menunjuknya begitu lama hingga Septi dan Juni kebingungan. Akhirnya mereka berencana untuk mencari Pak Adi dan meminta bantuannya. Kedua gadis muda itu ternyata kesulitan menerka-nerka kejadian-kejadian itu. Saat tiba di kampus, Juni dan Septi segera menuju ke kantin tempat Pak Adi biasanya bekerja. Telah lama mereka tak menjumpai pria itu. "Assalamualaikum Pak Adi," salam Juni. "Waalaikumsalam. Loh Septi, Juni, tumben kesini," sambut Pak Adi pada mereka.
Namun tak lama dari senyum yang mengambang di wajahnya tampak guratan wajah curiga. Ia mempersilahkan kedua wanita itu untuk segera duduk. Pasti ada apa-apa lagi ya? Itu kenapa? Ada yang ngikutin kalian? Tanya Pak Adi tiba-tiba. Juni dan Septi kebingungan. Apa yang dimaksud Pak Adi? Siapa yang mengikuti mereka? Keduanya celingukan mencari orang yang menguntitnya. Itu di sana, beritahu Pak Adi menunjuk sesuatu di balik tembok. Makhluk itu mengintip mereka dengan sebelah mata tanpa menunjukkan tubuhnya. Pantas saja, selama ini Septi dan Juni tidak sadar tengah diikuti olehnya. Mau dia apa, Pak? Tanya Juni. Kenapa kamu gak tanya sendiri saja langsung? Jawab dia itu. Saya aja baru tahu hari ini kalau ada dia, Pak. Saya yakin dia bakal kabur kalau kita dekati, jelas Juni. Oh iya, Pak, semalam ada yang merasuki Mary, tapi saya gak tahu itu siapa. Dia langsung pergi waktu saya coba sadarin Mary, sambung Juni. Pak Adi diam mendengarkan cerita Juni yang panjang lebar. Ia mencoba menyambungkan kepingan demi kepingan. Kemungkinan keponakanmu jadi aneh, bahkan sampai bisa kerasukan. Rumahmu jadi ramai, dan sekarang ada dia? Tanya Pak Adi kembali, sembari melirik makhluk yang masih bersembunyi tadi. Juni membenarkan semuanya. Ia pun bingung karena belum terlalu berpengalaman. Ibarat kata, ia masih balita. Ya sudah, nanti malam saya menginap di rumah sampean. Jangan lupa kabarin Nak Febri, biar ada yang nemenin saya. Kan bahaya kalau warga mikir yang negatif ke kita, ujar Pak Adi saat itu. Mereka pun menyetujui usulan tersebut. Saat sore menjelang, menandakan waktunya untuk pulang. Pak Adi langsung menumpang di mobil Juni. Sesuai rencana tadi, malam ini ia akan membantu mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya coba bantu sebisa saya atas izin Allah, celetuk Pak Adi yang duduk di belakang. Makasih banyak, Pak. Maaf kalau keluarga saya selalu diganggu waktu luang Bapak, sahut Juni. Sampailah mereka di tujuan utama, kediaman Juni. Di sana ada Yayi yang menjaga Mary. Meskipun hanya dari kejauhan karena Mary tak mau didekati siapapun. Ketiganya melihat Mary yang tengah bermain bersama Rusin. Rusin mengikuti kemanapun Mary pergi. Namun ada yang berbeda kali ini. Mereka menyadari bahwa makhluk yang tadi mengamati mereka sewaktu di kampus sekarang ada di sini, tetap bersembunyi, menutupi badannya di balik benda-benda yang cukup untuk menyembunyikan seluruh tubuhnya. Seperti di balik pintu, lemari, atau apapun itu. Mereka yang dapat melihatnya pura-pura tak tahu menahu akan keberadaannya. Malam hari pun tiba. Pak Adi, Juni, Febri, dan Septi beserta Mary berkumpul duduk bersama di depan TV, memunggungi Rusin yang berada jauh di belakang mereka. Mereka semua membahas banyak hal, dari awal menempati rumah ini hingga siang tadi. Tak ada yang spesial. Yang ada hanya luka yang tergores di atas bekas luka lama. Arwah Septiani masih sering menampakkan diri, walau hanya sesekali. Mungkinkah dendam-dendamnya telah terbalaskan seluruhnya? Entahlah, tak ada yang tahu pastinya. Malam semakin larut. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun memutuskan untuk beristirahat bersama di ruang tamu. Tak ada siapapun yang tidur di kamar. Mary dan Septi telah pulas dalam tidurnya. Anak itu lelap dalam pelukan Septi, sedang yang lain tetap terjaga. Juni mulai mengungkapkan satu kebenaran bahwa ia telah mengetahui segala tentang kehidupan ibunya, seperti apa keluarganya, dan bagaimana semua ini bisa sampai terjadi. Raut wajahnya tak bisa berbohong. Sekuat apapun ia menahan kesedihan itu seorang diri, nyatanya air mata terus saja menggenang di kedua matanya. Ia menjelaskan pula bahwa ia telah mendapat kemampuan untuk melihat masa lalu seperti Pak Adi sejak 2 tahun ke belakang. Namun, ia tak pernah ingin menggunakan hal itu lagi. Ia tahu bahwa ia tak akan sanggup menerima masa lalu yang telah terjadi. Akan lebih baik jika ia tak tahu sama sekali. Pak Adi hanya menatap Juni seakan sudah mengerti dan tahu tanpa harus diberitahu. Berbanding terbalik dengan Febri. Laki-laki itu terkejut mendengar pernyataan Juni. Ia tak menyangka teman wanitanya itu dapat melakukan hal-hal yang tak pernah terpikirkan olehnya. Kendang netes, teles-teles hawane anyes.
Terdengar suara Mary seperti semalam. Ia kembali bergumam lagi dalam tidurnya. Mulutnya meracau dengan berbagai kata yang aneh mengenai telur, anak, rumah, dingin, hangat. Entahlah. Juni yang hendak beranjak menyadarkan Mary pun segera ditahan oleh Pak Adi. Beliau melarang Juni untuk tak bertindak gegabah. Makhluk itu dibiarkan bergerak untuk menunaikan apa yang diinginkannya. Rusin kini tak lagi berusaha menghentikan tindakan Mary seperti semalam. Ia justru memilih duduk berjauhan dan hanya mengamati. Rumah itu, rumah yang tadinya terasa dingin, tiba-tiba mulai menghangat. Atmosfernya berubah, beda dengan sebelumnya. Perlahan tapi pasti suhu panas menjangkiti mereka. Dari pandangan Juni dan Pak Adi, di luar rumah ini telah berkumpul ratusan makhluk yang entah datang dari mana. Mereka mengepung, melingkari seluruh kawasan dan berjajar menerawang ke dalam rumah. Apa yang mereka inginkan? Pak, panggil Juni yang mulai khawatir. Pak Adi hanya mengodenya untuk tetap diam. Mary masih saja bercelotai dengan matanya yang terus tertutup. Mereka semua tahu kalau anak itu tengah dirasuki. Pantas saja ia berubah. Ternyata selama ini ada yang ingin memanfaatkannya. Dan Rusin, bocah itu agaknya sengaja menunjukkan dirinya pada Mary dan ingin menjaganya. Tampaknya makhluk-makhluk yang ada di luar memang sengaja memasang badan. Ada sesuatu yang mereka jaga dan mereka akan siap masuk kapan saja jika merasa terancam. Septi mulai tak nyaman. Ia berkeringat begitu deras. Sedikit demi sedikit ia menggerakkan badannya. Merasa terganggu karena sentuhan Mary pada perutnya dan gadis itu menjerit kesakitan. Ia mengulir-ulir seakan telah terjadi sesuatu pada perutnya. Pak Adi mengajak mereka untuk segera bertindak. Febri membantu Septi, sedang Juni dan dirinya menyadarkan Mary. Juni meraih penuh tubuh keponakannya, mendekapnya agar tak lagi bergerak, dan saat makhluk itu mencoba kabur, Pak Adi cepat-cepat menangkapnya. Mary melemah saat makhluk yang merasukinya memisahkan diri dari tubuh mungil itu. Digenggam erat, Pak Adi menggenggam tubuh wanita yang baru saja merasuki Mary. Ia menaikkan tali serabut pada tubuh itu. Yang ada dalam pandangan Febri saat itu hanyalah tali yang bergerak sendiri ke sana kemari. Tentu karena ia tak dapat melihat apa yang sebenarnya terikat di sana. Makhluk-makhluk yang ada di luar seakan tak terima. Mereka mulai merangsek masuk, namun sia-sia. Karena diam-diam Pak Adi telah memanggil kembali makhluk yang pernah diusirnya dari rumah ini. Makhluk yang tertanam bersama jimat Subagio, kakek Juni. Fungsi dari benda terkubur itu adalah untuk melindungi rumah ini, menjadi tameng gaib tempat di mana ia ditanam. Tingkat keefektifannya begitu tinggi, begitu kuat, hingga ratusan makhluk liar pun akan sulit menghadapinya. Kini bukan Bagio lagi yang menjadi majikannya, melainkan Pak Adi. Ia hanya akan menuruti apa kata pria itu. Makhluk-makhluk rendahan yang sedari tadi ada di luar merasa kesal dan semakin emosi saat tak bisa masuk secara paksa. Mereka meninggikan suara dan mencakar-cakar dinding rumah Juni. Malam itu, semua warga merasa ketakutan. Walaupun tak ada yang tahu menahu akan situasi itu, namun efek yang terjadi merambat hingga ke seluruh penjuru di sana. Hawa panas merebak ke seluruh desa. Septi dibangunkan paksa oleh Febri atas perintah Pak Adi, agar ia sendiri pun ikut melihat kebenarannya. Ia tersadar namun masih dalam keadaan menahan sakit. Perutnya nyeri dan ia terus merintih. Perlahan ia mulai bisa fokus melihat sekelilingnya. Kedua mata itu melihat sendiri bagaimana rupa makhluk yang menguntitnya. Perempuan tua dengan perut buncit. Iya, tampaknya ia tengah mengandung. Perawakannya normal seperti manusia biasa. Hanya saja jika benar-benar diamati kedua tangan dan kakinya berbalut lumpur dan lendir. Di baliknya terdapat kulit kasar dan kuku tajam, persis seperti milik buaya. Ia begitu ketakutan saat banyak pasang mata menatapnya. Mungkin saja makhluk itu pemalu. Bisa dilihat dari gerak-geriknya selama ini. Ia selalu bersembunyi dan tak mau menunjukkan badan bahkan wajahnya sendiri. Hanya satu matanya yang selalu ia tunjukkan. Kamu bisa bicara? Tanya Pak Adi pada makhluk di hadapannya. Tak ada jawaban.
Jin perempuan itu menunduk malu dan mencoba menyembunyikan wajahnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah Febri, bawa Septi ke sini, perintah pria itu. Febri segera menurutinya dengan membantu Septi berjalan mendekat ke Pak Adi. Begitupun Juni, ia ikut mendekat dengan tetap menggendong tubuh Mary. Coba kamu lihat, ucapnya pada Septi. Lihat dia, kamu kenal, lanjut Pak Adi. Septi mencoba mengenali makhluk itu, namun ia tidak ingat sama sekali. Ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Sedikit demi sedikit wanita tua di hadapan Septi itu membuka wajahnya, menengok Septi yang berada di dekatnya. Pandangannya tertuju pada perut Septi. Itu kan yang kamu inginkan? Kamu mau itu kan? Tanya Pak Adi pada makhluk aneh itu, walau ia tahu ia tak akan mendapat jawaban. Mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang, Nak Septi. Sepertinya sekarang Nak Septi sedang isi. Lanjut Pak Adi yang sebenarnya sungkan untuk mengatakannya. Isi? Septi bertanya-tanya. Apa maksud ucapan pria itu? Dia ingin menitipkan anaknya di perut Nak Septi. Dia tahu kalau Nak Septi sedang hamil. Ia menjelaskan bahwa memang sebagian jin suka menitipkan bayinya di rahim manusia. Mereka akan mengambilnya lagi saat bayinya dilahirkan bersama bayi manusia itu sendiri. Yang biasa menyadari hal itu adalah dukun beranak dan wanita yang menjadi inang itu. Hati-hati teman-teman yang sedang mengandung ya. Hati-hati, selalu dijaga baik jasmani dan rohaninya ya. Oke lanjut. Dapat pula jin itu akan mengambilnya sesaat sebelum hari kelahiran tiba. Bahkan bisa saja jin itu menculik kedua bayi tersebut, bayinya sendiri dan bayi milik manusia yang menjadi inangnya. Di luar itu semua, ada kenyataan yang justru begitu penting dan sangat mengejutkan, yaitu kehamilan Septi. Saya hamil Pak. Septi begitu gugup dan tak kalah terkejut dibanding Juni. Kalau yang hamil saja tak sadar akan kehamilannya, apalagi orang-orang di sekitarnya. Pak Adi mengangguk. Febri pun perlahan melonggarkan pegangan tangannya dari lengan Septi. Septi tak bisa berkata-kata. Lidahnya begitu keluh. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Akankah ia benar-benar hamil? Bagaimana ia harus menjelaskan itu semua pada orang tuanya? Juni menangis. Ia menangis histeris. Ia merasa begitu gagal. Bagaimana bisa ia tak tahu akan hal ini dari sebelumnya? Air mata membasahi sebagian besar wajahnya. Ia terus saja mengusap-usap aliran air matanya sendiri. Juni segera membaringkan keponakannya di bawah. Ia merangkak lebih dekat pada Septi. Kedua tangannya gemetar, berusaha tegar dan menggenggam pundak Septi. Sopo bapak tanya Juni. Septi terus saja mematung. Juni mulai tak sabar. Ia mengguncang-guncangkan bahu Septi. Septi, jawab Sep, ucap Juni tak kuasa. Namun Septi tetap diam. Entah kemana pikirannya melayang. Ia tak menangis ataupun bahagia. Ia hanya diam, kebingungan. Pak Adi menyuruh makhluk-makhluk di luar rumah Juni untuk segera kembali pada kediaman mereka sendiri. Tak lupa ia lebih dahulu membebaskan wanita itu. Wanita yang tadi ditangkapnya, yang ternyata adalah anak sulung dari penghuni pemimpin makhluk-makhluk itu. Entah dari mana asalnya, hingga makhluk itu bisa sampai ke sini dan hendak menjadikan Septi sebagai inang untuk jabang bayinya. Lebih tepatnya untuk telur-telurnya. Na'udzubillah min dzalik. Seminggu kemudian, Juni mengantar paksa Septi ke rumah orang tuanya. Ini semua demi kebaikan sahabatnya itu. Juni dan Febri lah yang menjelaskan pada orang tua Septi mengenai kebenarannya. Juni menangis memohon maaf. Ia begitu merasa bersalah karena tak dapat menjaga Septi dengan baik. Di luar dugaan, dengan ikhlas orang tua Septi menerima cobaan yang kini menimpa keluarga mereka. Walaupun rasa kesedihan tetap terbesit di sana, mereka sama sekali tak menyalahkan Juni. Bahkan sangat berterima kasih pada Juni karena telah merawat Septi selayaknya saudara sendiri. Mereka berniat untuk segera menikahkan anaknya dengan pria yang sudah seharusnya mengemban tanggung jawab itu. Untunglah, kekasih Septi bersedia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Akhirnya, Septi menikah dan meninggalkan rumah Juni untuk tinggal bersama keluarga barunya. Penulis berkata, "Wes kelar, wes kesel aku duh Gusti."
Makasih ya udah mau baca tulisan-tulisan Cimol. Sampai jumpa di kisah berikutnya ya. Kemudian kalau ada yang tanya, kenapa judulnya Rusin? Padahal ceritanya gak fokus ke Rusin. Penulis menjawab, karena waktu dengar cerita ini, Cimol langsung iba sama sosok Rusin. Dan satu-satunya nama yang gak Cimol ubah di cerita ini ya cuma nama dia. Terus kalau ada yang bilang gini, endingnya gak jelas. Iya tahu kok, karena jujur Cimol nulisnya sambil ketakutan, gak lagi ngarang. Cerita aslinya lebih rumit, dan buat ngeringkas sebegininya tuh susah banget. Penulis yang tahu cerita aslinya nyesel banget, gak mau lagi denger yang tragis. Dan dari semuanya bisa disimpulkan sendiri kan, kalau ujung-ujungnya Juni nikah sama Febri. Anaknya berapa? 1 doang. Terus gak lama Juni meninggal. Meninggal kenapa? Sedih juga. Bu Juni sakit, pokoknya masalah otak. Cimol gak tahu istilah medisnya apaan. Dan part 1, Cimol salah info. Bu Septiani wafat di usia 37 tahun. Ada yang mau ditanyain lagi? Catatan suami Juni. Itulah segala kebusukan yang selalu kami simpan rapat-rapat, tanpa ada yang mengetahui banyak fakta di balik keluarga mendiang istri saya. Doakan mereka ya, yang berhak mendapat ketenangan di alamnya. Terlepas hubungan darah, istri saya tetaplah istri saya. Tak ada yang membuatnya berhak disangkut pautkan dengan borok yang terjadi bukan atas kesalahannya. Sekedar memberitahu ya, saya melamarnya di hari kelulusannya. Masih terasa jelas hingga sekarang betapa gugupnya pria memalukan ini di hadapan wanita sederhana itu. Sayang, semua kebahagiaan yang kami lalui bersama tak dapat membuat Tuhan bersedia membiarkannya menemani kami untuk terlalu lama di kehidupan ini. Tak apa, masih ada kesempatan di kehidupan berikutnya untuk saya menemui Juni. Saya harap ia menunggu saya dan putrinya.